Alhamdulillah, di ayat 14 Allah memberikan ilmu itu kepada orang yang sudah dewasa. Di ayat ini khusus untuk Nabi Musa. Ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang lainnya di salah satu tafsir disebutkan pada usia 33. Ya, di tafsir kalian berapa? Di usia 33 itu sebagian tafsir mengatakan belum jadi nabi, tapi baru sebatas kedewasaan secara fisikly, secara asyuddahu wastawa, dan sudah sempurna detekane, dan juga sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal berbicara, ya, tidak mengalami hal dalam hal pembicaraannya. Kalau dulu kan cedal atau gagap kalau bicara. Nah, di usia 33 ternyata beliau kemudian diberi kesempurnaan oleh Allah, dan kemudian sudah saatnya menerima ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kadzalika najzil muhsinin, hal yang demikian itu diberikan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, untuk tentu sebagai seorang yang dipersiapkan oleh Allah menjadi seorang nabi, tentu mempunyai sikap perilaku yang baik pasti, ya. Karena tidak mungkin seorang yang akan menjadi nabi itu melakukan hal-hal perbuatan dosa besar, perbuatan yang merugikan dirinya dan orang lain, serta keluar dari tatanan nilai-nilai suatu daerah, value atau budaya yang berkembang saat itu, ya. Kalau ayat ini menjadi apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah kadzalika najzil muhsinin. Ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah itu bisa kita dapat kalau kita berbuat baik. Nah, berbuat baik itu apa? Ya belajar, bekerja, berdoa, menggunakan kesempatan waktu, tenaga, pikiran, harta benda itu untuk menuju ke sana. Jadi ilmu itu tidak bisa diberikan secara ujuk-ujuk, gitu. Mengalami proses baik secara waktu, usia maupun materialnya, ya. Hingga alam balagha asyuddahu wastawa itu. Kalau Nabi Musa dan para nabi yang lain itu diberi oleh Allah secara khusus dari Allah khusus sendiri, maka tentu kita melalui penelitian, melalui proses belajar, melalui pendakian, melalui waktu yang panjang tentunya. Kalau waktu 33 tahun dari sekarang, kita baru berapa usia kita rata-rata ini? 17, 19, 12. Nah, waktunya masih belajar itu. Jadi Allah memberi waktu belajar menerima ilmu di Nabi Musa usia 30-an. Kalau kepada Nabi Muhammad usia 40 diberi wahyu. Nah, di ayat yang 14 ini pemberian Allah hikmah wa ilman, kenapa tidak ada kalimat kenabian, menunjukkan bahwa saat itu belum ditunjuk sebagai nabi, baru pembekalan ilmu-ilmu semacam Nabi Muhammad ketika dikasih al-amin, ya, dikasih kepercayaan dan lain sebagainya. Di trust yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya itu sebagai kelengkapan menuju kepada kenabian. Nah, nampak di ayat yang 15 ketika Nabi Musa jalan-jalan di kota Memphis, kalau di bahasa Arab Munfu, itu disitulah jalan-jalan itu ada dua orang yang sedang yaqtatilani,
yang sedang bertikai, bertengkar. Dan satunya meminta tolong kepada Nabi Musa karena merasa satu klan, satu suku, satu ras. Sehingga ya secara otomatis Nabi Musa korsanya nampak muncul gitu. Secara tanpa pikir panjang, yang musuhnya itu langsung dikamplong, dicotos, dikamplong, dicotos ya. Nah, karena di situ fastaghosahu ya. Nah itu dicotos apa dikamplong apa disoto? Apa ditinju, beda loh. Ditonyo. Jadi dikeplak ambek dikamplongnya beda. Dijotos ambek ditonyo beda. Disoto ya beda meneh. Sing tepak embo, pokoknya gerakan tangan disodok beda loh. Padha ngene kepada. Ini dodon kene beda. Nah itu ternyata yang mana? Allah alam lah, kan ngerti ini tak takut ini ketemu. Dan ternyata begitu disoto tadi, dijotos atau dikamplong tadi, faqad alaihi ya, ajalnya tiba. Orang tersebut langsung terkapar meninggal dunia. Nah, kalau menurut saya justru kalimat hadza min amali syaitan ini adalah perbuatan setan. Sadarnya diri atas musuh gaib setan itu menjadi indikasi bahwa beliau seorang nabi. Karena apa? Saat itu Nabi Musa kan penguasa, putra pangeran di suatu negeri yang sangat besar. Biasa kalau melakukan kedoliman itu ya. Melakukan kedoliman itu seperti hal yang lumrah, hal biasa. Seorang penguasa apa kepada itu kalau biasanya memang selalu berbuat semena-mena. Nah itu, tapi kok min amali syaitan, hadza min amali syaitan, innahu lakum aduwwun mudillun mubin. Pernyataan Nabi Musa ini menunjukkan bahwa Nabi itu maksum, melakukan kesalahan tapi kemudian sadar, diingatkan oleh Allah. Kesadaran itu diberi oleh Allah, dan itulah diantara iman tadi. Hukma wa iman tadi di ayat 14. Nah, kemudian secara spontan pula ayat 17 Rabbi bima ayat 16 Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri, ampunilah dosa-dosaku, kesalahanku. Penyadaran yang semacam ini tidak semua orang punya, ya. Tidak semua orang punya dan tidak semua orang kemudian mau melakukannya. Ini yang harus kita miliki di dalam pribadi kita masing-masing untuk menyadari bahwa memang setiap orang itu punya salah khilaf. Nah, punya salah khilaf itu bukan untuk dalam rangka pembelaan apologetik terhadap apa yang kita lakukan, tetapi untuk menyadari bahwa ketika ada orang yang salah dosa khilaf, itu kemudian menyadari betul, oh iya ya, saya dulu pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, ketika kita menghakimi atau melihat seorang, tidak mudah menghakimi jelek, buruk atau ini begitu, tapi dicari akar masalahnya dulu dan diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh main hakim sendiri. Kalimat taubat itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, maka kemudian fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam menemukan kalimat taubat itu diberi oleh Allah dan kemudian bertobat dan diterima taubatnya. Sama dengan Nabi Musa ini, sama dengan nabi-nabi yang lain. Banyak doa-doa di antara para nabi yang merasa
diri pribadi itu menganiaya pada dirinya sendiri, minta ampunan kepada Allah. Oke, demikian, terima kasih. Waktunya habis. Saya kembalikan kepada mata. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.